Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe di pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Yang waktu itu kita tentang, ngapain seorang presiden mengaku-ngaku akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Begitu riuh rendah peristiwa Golkar, kasus masuk, lalu berbagai pernyataan muncul dari kader-kader Golkar. Saya siap kalau diinginkan, diizinkan, dan segala macamnya oleh figur-figur tertentu. Tiba-tiba orang mengarahkan perspektifnya kepada pernyataan presiden sebelumnya. Jangan-jangan ini adalah bagian dari cawe-cawe presiden. Yang kemudian ketika ditanyakan kepada presiden, inikah bagian Anda cawe-cawe itu? Oh tidak, saya tidak cawe-cawe. Ya. Untuk yang ini tidak cawe-cawe. Jadi orang merasa kok kita kesannya seperti anak kecil yang begitu dikasih omongan manis ya terhibur. Padahal ini bagian dari itu yang menurut saya sangat terlihat jelas bahwa jangan-jangan presiden terlibat dalam cawe-cawe partai Golkar karena semua orang tahu Golkar sedang merapat atau setidak-tidaknya berdiskusi dengan kubu oposisi pemerintahan yang akan mencalonkan calon presiden. Bagi presiden bahaya nih orang kalau berhasil mengumpulkan dan memastikan jalannya untuk menjadi calon ini presiden. Bukan yang pertama juga karena ada partai koalisi ada partai yang lain yang dihajar. Jadi pokoknya yang ini tidak boleh mencalonkan, kurang lebih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Karena dengan kewarasan itu, kita tidak hanya berpikir positif, tapi juga bisa berpihak pada kepentingan kemaslahatan. Hari ini ada suasana baru, karena studio baru ini dibuat untuk memenuhi selera dan untuk memenuhi keinginan dari para netizen maupun orang-orang yang lihat di channel ini. Hari ini pun temanya tema yang menarik. Kita ingin membincangkan soal yang berkaitan dengan pemilu, kaitannya dengan Golkar, partai-partai koalisi, dan nasib dari Anies Baswedan. Ada dua tamu saya. Yang pertama banyak orang sudah kenal, Ferry Amsari. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah, sehat, Mas. Sehat. Bagus kafe barunya. Itu karena ingin menyesuaikan potongan rambut sebenarnya. supaya kelihatan kosmonya banget gitu loh. Dan yang kedua ada sobat yang luar biasa, namanya Gifar. Apa kabar, Gifar? Kabar baik. Ya. Ini kita berada di Milky Way. Yes. Terima kasih sudah diundang. Karena materi yang mau didiskusikan juga cukup hot. Pertanyaan pertama saya tuh gini, percaya nggak sih persoalan Golkar ini yang katanya mau munaslup itu persoalan internal aja? Ya, memang persoalan internal, tapi berdampak eksternal kan. Banyak kepentingan yang berkaitan. Peristiwa soal menggoyang kursi ketua di Golkar ini kan bukan soal pertama kali. Ini selalu ada kaitan dengan kepemiluan. ARB menuju Setnov dan seterusnya adalah cerita berulang yang lumrah di Golkar. Dan itu selalu orang bahas sebagai kaitan pilihan Golkar menuju pemilu berikutnya. Dan saya yakin ini ada nuansa pemilu 2024, tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar digoyang gitu ya, dengan berbagai peristiwa, dan ada pembahasan mengenai kaitannya dengan pemilu, dan juga sikap-sikap presiden yang mengindikasikan kaitan-kaitan itu. Bagi saya ada dua hal pernyataan presiden yang menarik. Sebelum Pak Erlangga dijadikan saksi dalam sebuah kasus di kejaksaan, gitu ya. Kasus minyak goreng itu. Langsung diperjelas. Kasus goreng-goreng lah pokoknya. Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe di pemilu 2024 demi bangsa dan negara.
Yang waktu itu kita tentang, ngapain seorang presiden mengaku-ngaku akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Begitu riuh rendah peristiwa Golkar, kasus masuk, lalu berbagai pernyataan muncul dari kader-kader Golkar, saya siap kalau diinginkan, diizinkan, dan segala macamnya oleh figur-figur tertentu. Tiba-tiba orang mengarahkan perspektifnya kepada pernyataan presiden sebelumnya. Jangan-jangan ini adalah bagian dari cawe-cawe presiden. Yang kemudian ketika ditanyakan kepada presiden, inikah bagian Anda cawe-cawe itu? Oh tidak, saya tidak cawe-cawe. Ya. Untuk yang ini tidak Untuk yang cawe-cawe. ini. Jadi orang merasa kok kita kesannya seperti anak kecil yang begitu dikasih omongan manis ya terhibur. Padahal ini bagian dari itu yang menurut saya sangat terlihat jelas bahwa jangan-jangan presiden terlibat dalam cawe-cawe Partai Golkar. Karena semua orang tahu Golkar sedang merapat atau setidak-tidaknya berdiskusi dengan kubu oposisi pemerintahan yang akan mencalonkan calon presiden. Bagi presiden bahaya nih orang kalau berhasil mengumpulkan dan memastikan jalannya untuk menjadi calon ini presiden. bukan yang pertama juga karena ada partai koalisi ada partai yang lain yang dihajar. Jadi pokoknya yang ini tidak boleh mencalonkan, kurang lebih begitu. Nah dari Ferry itu yang menarik satu kan, cerita gonjang-ganjing ini selalu punya konteks. Konteksnya itu entah di perubahan ketua partai, ada dinamika internal, atau dalam positioning dengan kekuasaan. Itu selalu guncangnya kayak gitu ya, berguncang-guncangnya kayak gitu. Itu bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua yang juga cukup menarik adalah kali ini itu ada tiga pernyataan yang kemudian menarik untuk dilihat. Tadi kan pertanyaan pertama, ini urusan internal. Bamsud mengatakan ini urusan internal. Itu artinya orang lain nggak usah cawe-cawe. Saya mau masuk nih. Terus tapi kemudian kalau lihat Abu Rizal Bakri, dia bilang Munaslup itu kontraproduktif. Ngapain mesti ngomong itu? Jadi dia sudah mengatakan lebih tegas nih Abu Rizal Bakri, ya. Bang Ical lebih tegas. Kalau Bamsud itu ya boleh aja ini Munaslup terjadi. Terus yang ketiga kan, ya sayap yang lain mengatakan ini perlu Munaslup kayak Bahlil gitu kan. Saya siap menjadi pemimpinnya gitu ya, penggantinya. Tapi kemudian kan ada kata kunci lain kan, kalau tidak berhadapan dengan Ketua Umum Airlangga. Tapi kemudian yang menarik juga adalah sayap-sayap anak muda nih. Ya sayap-sayap Golkar bukan hanya anak muda, ada angkatan muda, ada pemuda Golkar. Itu sayap-sayap bermain, ada Soksi macam-macam sayap-sayap bermain tuh. Bagaimana ngelihat itu, Fer? Sebelum tanya ke Giva. Saya melihat dari perspektif yang bicara ya, mungkin ya. Kalau dari Pak Ical mungkin karena beliau turut merasakan pahit getirnya goncangan-goncangan terhadap ketua umum menjelang pemilu, dia paham betul jangan kemudian partai dirusak hanya kepentingan pemilu yang sudah dekat. Tapi bagi figur-figur yang bisa masuk menjadi ketua umum, ini adalah chance. Ini kesempatan penting bagi saya untuk mengambil kekuasaan, menentukan sikap politik saya kepada Jokowi, karena saya bagian dari Jokowi, untuk mengendalikan partai. Saya sedang didukung kekuasaan. Kesempatan ini one in a million. Harus ambil sekarang atau tidak sama sekali. Itu sebabnya kubu Golkar yang ada di sudut pemerintah mengeluarkan ucapan-ucapan, saya siap. Kan lucunya begini, Mas. Dua pernyataan Pak Bahlil itu kan bisa diinterpretasikan dalam dua cara. Pertama, saya siap menjadi ketua Golkar sepanjang tidak berhadapan dengan ketua umum. Jadi satu, ya saya tidak mau ribut lah gitu ya dengan ketua umum. Kedua kan bisa diinterpretasikan gini, saya siap maju kalau diperintahkan presiden, syaratnya singkirkan orang yang tidak saya mau hadapi. Bagaimana caranya? Jadikan dia tersangka, kan bahasanya bisa begitu ya. Di titik tertentu ini dua kubu yang punya dua kepentingan berbeda. Satu mau bicara soal kepentingan partai yang tidak bisa dirusak oleh kelompok eksternal. Satu yang melihat kesempatan untuk menguasai partai. Dua hal ini yang menurut saya selalu menjadi peristiwa di partai politik kita.
gara-gara banyak hal itu Mas, penyebabnya banyak. Iya. Kalaulah ketatanegaraan kita rapi, peristiwa seperti ini tidak berulang 5 tahun sekali. Ini nanti kita akan ngobrol ke Ferry lagi soal ketatanegaraan. Cuman saya mau lanjutin gini. Ini kan ada proses nih. Pertama ada utusan khusus datang dalam pertemuan besar Nasdem, ya kan, di GBK ya. Itu pertama kan. Terus kedua muncullah isu bahwa ini performan kinerja dari ketua Golkar itu harus dipersoalkan. Terus ketiga tiba-tiba ada panggilan kan terhadap ketua umum Golkar dalam kasus minyak goreng ya. Itu terus. Setelah itu Munaslup makin kenceng karena kemudian seolah kelihatan Golkar terpecah. Nah, Gifar gimana ngelihat itu? Ya, ini tentu saja ini dinamika yang kira-kira ya, kalau saya sebagai anak muda melihatnya ini sesuatu yang anomali gitu ya. Karena sebelum pemilu tiba-tiba ada begini gitu kan. Sebelumnya Golkar tanpa dicawe-cawe oleh kelompok-kelompok tertentu, mereka berjalan sendiri gitu ya, sedang berproses. Nah, ketika isu ini muncul dan ada dari berbagai kelompok, saya sebenarnya sebelum dipancing untuk mendiskusikan ini, oh ini lagi kejadian ya gitu. Saya lihat kan ada dari kubu pemerintah gitu ya, yang memang menjadi orang kepercayaan Pak Jokowi gitu ya, termasuk Pak Luhut kan diusulkan gitu untuk menjadi calon di Munaslup, Pak Bahlil gitu. Atau jangan-jangan Pak Jokowi sendiri kan yang memerintahkan. Siapa yang tahu, kita nggak ngerti juga. Iya. Jadi karena prosesnya mungkin yang tadi disinggung Mas B, Pak Ical bilang, dan di sisi lain Bamsud bilang ini proses internal dan lain-lain, keadaan belum membutuhkan gitu ya, jangan partai dirusak ya. Berarti ya kita menyimpulkan ini ada sesuatu yang masuk ini bermain gitu. Nah, selalu saya mau menggunakan frasa gini. Ketika Golkar mendekat pada koalisi perubahan, maka dia harus diubah. Ini perubahan yang nggak tahu. Jadi ada kayak gitu. Nah, yang juga menarik kan gini. Ini kan muncul dari sebuah penyebab dasar. Penyebab dasarnya itu jangan-jangan soal parliamentary threshold. Iya kan? Jadi ini jadi gunjang-ganjing gini untuk memenuhi 20%, ya kan? Ada partai yang sudah parliamentary 4%. Ini yang 20 presidential threshold ya, bukan parliamentary. Presidential threshold, ya betul. Jadi ini jangan-jangan tuh di situ tuh. Karena kemudian untuk mencegah seseorang bisa jadi dengan 20% itu, maka koalisi yang 20% itu harus dihabisi, disikat, digergaji, macam-macam kayak gitulah. Nah, ketika ada orang mau mendekat-dekat ke situ, maka kemudian dia akan menjadi target itu. Dan semua orang akhirnya mau bikin dalam tanda petik koalisi besar, gitu kan? Ya kalau bisa koalisi yang katanya mau perubahan itu dihabisin saja, apanya mau berubah. Jangan-jangan ke situ, bener nggak sih ada problem dasarnya di situ? Ya, salah satu problem yang mendasar paling penting ya di ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas pencalonan presiden laknatullah alaih. Karena ambang batas ini tidak ada di Undang-Undang Dasar, Mas. Oke. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu, Gifar sedang menguji itu, menyatakan bahwa calon presiden dan atau wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Oke. Sementara di pasal 222, pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 mengatakan bahwa calon presiden dan atau wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Penentuan kata sebelum saja sudah memperlihatkan pelanggaran konstitusinya. Jadi belum lagi angka 20% dan 25%. Kalau pakai bahasa di channel ini itu indikasi ketidakwarasan. Indikasi ketidakwarasan, kejahatan dalam membangun argumen. Akibatnya dengan adanya ambang batas ini, semua partai bergantung kepada partai yang lain.
Bahkan PDIP yang memenuhi 20% kursi pun bergantung dengan partai yang lain. Karena kalau mereka berjalan sendiri, artinya siap-siap dikeroyok kan. Karena dia cuma dapat 20%. Iya, pilihannya adalah memastikan menarik lawan-lawan dan memastikan kemenangan. Jadi semakin besar koalisi makin bagus di kepala mereka. Padahal konstitusi tidak bilang gitu. Kalian mari bertarung, cari anak bangsa yang betul-betul layak menjadi presiden. Ya, ajukan. Sesederhana itu. Sepanjang Anda adalah partai atau gabungan partai yang harus menentukan itu sebelum pemilu. Bukan dari pemilu sebelumnya. Nah, ini yang membuat Partai Golkar, karena suara nomor 2 terbesar nomor 2 terbesar, PDIP, Golkar, Gerindra. Jadi sangat menarik untuk dikuasai. Dan harus diingat bahwa dengan menguasai Golkar akan ada potensi calon presiden tertentu akan pasti maju. Nah, bukan tidak mungkin kelompok istana atau partai yang berkuasa tidak nyaman dengan ini. Rancang bangun permainan menuju 2024 akan terganggu dengan koalisi Golkar yang pindah haluan. Ini yang menurut mereka. Kita sudah mencoba menjegal calonnya, menjegal partai koalisinya, mengambil partai koalisinya, mempidanakan orang-orangnya, begitu ya. Masuk Golkar, seluruh rencana itu bisa runtuh. Ini yang membuat ini harus dihentikan sebelum kejadian. Karena September, Oktober tinggal 2 bulan, gitu ya. Agustus masuk ya, September, Oktober, 2 bulan. Kalau kemudian tidak dihentikan dengan segera dengan mengancam individu yang berpengaruh di Partai Golkar dan Partai Golkarnya sendiri diobok-obok karena sifat manusia haus kekuasaan nih. Nah, dan harus paling diingat orang-orang yang maju di Golkar untuk melibas Pak Erlangga ini kan sebagian adalah orang yang mengamalkan pasal 17 Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Karena tafsirnya bisa beda tuh. Padahal dibantu untuk urusan pemerintahan, ini dibantu untuk menggoyang partai-partai koalisi. Tapi lo nggak bilang bahwa itu cawe-cawe kan? Nggak itu kan maksudnya? Iya, bisa jadi cawe-cawe presiden melalui menteri berdasarkan pasal cawe-cawe yang terstruktur. Ada pendapat beda? Ini sebenarnya ya tadi persis yang disampaikan Bang Ferry, kita memang menginginkan ada solusi terkait dengan presidensial threshold, parliamentary threshold ini harus dihapuskan, Mas. Itu alasan kami juga untuk menciptakan keberagaman dan kesamaan dalam politik. Betul. Jadi tidak harus orang-orang yang memang sudah berkuasa, sudah menimbun kuasa sekian lama, dan saat ini ketika dikritik oleh anak muda, di-challenge program-programnya, justru yang mereka lakukan adalah memperkuat kekuasaannya, bukan mengevaluasi program. Ini menarik tersebut. nih, karena Givar yang ngomong, Fer, dia menjadi sah karena dialah yang akan diperbutkan. Suara generasinya itu ya suara. Jadi kalau pemerintah bermain-main di situ, maka dia akan berlawan dengan suara anak muda. Saya mau meletakkan ini lagi. Ini sekarang isunya tuh menjadi menarik. Justifikasi mengenai presidensial threshold ini itu sudah diuji 30 kali. 30 kali. Padahal sebenarnya ada partai, nah ini mungkin diskusinya sama di Partai Soferi. Ada partai yang hari ini tidak bisa atau dia dirugikan karena pasal yang tadi Ferry sebutkan itu sebenarnya merugikan dia karena merujuk pada ketentuan kemenangan periode sebelumnya, padahal dia belum menjadi partai. Misalnya Partai Buruh, misalnya Partai Buruh. Saya dengar Partai Buruh juga mau melakukan judicial review ya. Kuasa hukum. Nah, benar, Mas. Gimana kuasa hukumnya yang Gipar ya? Ya, kita di Temis dan Amar Law Firm. Jadi kita udah daftarkan persis kemarin judicial review-nya. Ya ini memang yang ke-31 kali. 31 Tapi kita memang melihat ini ada alasan kebaruan secara argumen dan faktual keadaan yang dirugikan. Apa argumen kebaruannya?
ya si Partai Buruh adalah peserta pemilu dan sudah di SK-kan oleh Kemenkumham berdasarkan verifikasi administratif dan faktual ya. Dan mereka punya sikap yang sangat-sangat tegas untuk menolak Omnibus Law. Nah, mereka melihat bahwa kepastian aspirasi mereka untuk bisa men-challenge, untuk bisa menghapuskan aturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya bisa dilakukan ketika calon berasal dari partai mereka sendiri gitu. Nah, inilah yang tidak akan terwakili ketika adanya presidensial threshold ini. Padahal mereka sudah dipilih. Kalau begitu itu sebenarnya bukan hanya legal standingnya mereka kuatnya, tapi substantif argumennya itu juga kuat. Kalau ini bukan dari kelompok di luar partai ruling party, nggak akan mungkin ada perubahan-perubahan itu. Dan yang cilaka kan gini, Fer. Statement kita yang direpresentasikan oleh Mahkamah Konstitusi itu kan kadang-kadang ngomong soal open legal policy-nya itu. Nah, ini kan aduh gimana itu dalam satu ketika dia merubah itu masuk di open legal policy, di argumen lain masuk di open legal policy, padahal soal presidential threshold itu sebenarnya kan nggak diatur di itu melawan itu. Gimana pandangannya itu? Ya, sebenarnya perlu dibenahi dulu peristilahannya. Presidensial threshold itu diatur, tapi artinya berbeda. Makna presidensial threshold itu adalah ambang batas kemenangan seorang calon presiden menjadi presiden. Bukan syarat menjadi mengusulkan. Yang diatur di pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi istilah presidensial threshold itu ada, tapi maknanya bukan begitu. Yang sekarang ini salah kaprah. Salah. Jadi karena dalam sistem presidensial memang tidak ada ambang batas pencalonan. Yang ada ambang batas pemenangan seorang calon presiden menjadi presiden. Nah, ini sudah diatur di 6A ayat 3 presidensial threshold yang arti sebenarnya. Yang menjadi problematika adalah ambang batas pencalonan yang tidak ada. Makanya 6A ayat 2 tidak ada ambang batasnya. Ambang batas itu muncul di pasal 222 di Undang-Undang Pemilu yang direkayasa tentu saja oleh partai pemenang. Karena dia yang berkuasa membentuk undang-undang untuk memenangkan dia pada pemilu berikutnya. Tidak ada, Mas. Tidak ada di dunia dalam sistem presidensial yang punya ambang batas pencalonan. Makanya Putin lawannya 5. Tapi gara-gara Indonesia, akhirnya pola politik seperti ini ditiru di Turki. Menurut disertasi Mas Rahmat Muhajir. Jadi satu-satunya yang meniru konsep ini adalah Turki dalam sistem presidensial mereka. Jadi dia meniru Indonesia karena Indonesia asik nih, bisa mengendalikan permainan politik, bisa cawe-cawe, bisa merusak partai lain. Kita ikut gitu ya. Secara politiknya. Nah, ini yang sebenarnya merusak sistem kita karena barang ini tidak ada di konstitusi kita. Kalau ini penting, Mas. Pelaku perubahan konstitusi akan mencantumkan. Poin saya tuh di sini, Fer. Kalau presidensial threshold itu untuk pemenangan bukan pencalonan, masa sih argumen seperti ini tidak menjadi basis dasar kewarasan dari Mahkamah Konstitusi? Balik ke pertanyaan Mas yang pertama. Itu kan pertanyaannya kan? Kok lari-lari? Jadi sebenarnya Mahkamah mungkin kebingungan memaknai pasal 6 ayat 2 itu. Lu yakin kebingungan? Ya mungkin ada nuansa lain ya. Lalu menggunakan gagasan open legal policy untuk menghindar dari tafsir. Biarkan pembuat undang-undang sajalah memaknai supaya kita terhindar dari tanggung jawab. Karena memaknai 6A ayat 2 pasti bingung. Dari sebelum pemilu menjadi pemilu sebelumnya, itu kan logikanya nggak mungkin diputar balik. Jadi cara menghindar, bilang aja ini open legal policy. Oleh karena itu kami menemukan fakta baru. MK saat ini yang biasanya menghindar dari pasal-pasal open legal policy, kami temukan putusan lain dalam putusannya 112 berkaitan dengan KPK. Yang harusnya open legal policy, mereka memaknai open legal policy itu. Jadi MK tidak bisa menghindar lagi. MK harus memaknai apa yang dimaksud di pasal 6 ayat 2
yang jelas-jelas bertabrakan dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau begitu pengujian yang akan dilakukan oleh Partai Buruh dan sebenarnya permohonan yang dimasukkan itu menjadi menarik untuk diuji ya. Dari 3 hal. Satu, apakah kewarasan Sudah timbul? sudah timbul gitu kan? Karena ada perbedaan-perbedaan argumen yang dipakai sebagai dasar justifikasi itu. Terus kedua, ini juga akan dilihat apakah ini bisa mengatasi problem yang hari ini muncul. Problem cawe-cawe. Problem cawe-cawe dan kemudian orang dijegal dan dijagal itu loh. Jadi urusannya nih ternyata panjang nih, dijegal dan dijagal itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, buruh itu, Partai Buruh itu salah satu partai yang militansinya luar biasa. Kemarin saya dengar waktu nganter permohonan aja udah 1.000. berapa udah 1.000 ya? 1.000. Iya, gua rasa kalau itu dikawal terus menjadi menarik tuh. Untuk membuka kesadaran publik bahwa sebenarnya menguji presidensial threshold itu menjadi relevan dan justified, karena kalau tidak kita sebenarnya sedang diguncang-gancing oleh keadaan seperti ini terus. Ya, akan dipermainkan lagi. 5 tahun lagi akan terjadi peristiwa berulang. Akan ada tiba-tiba presiden yang mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara izinkan saya cawe-cawe. Nah, terus yang paling menarik nih bagian yang terakhir. Jadi kan takutnya dicawe-cawe ya. Iya, itu kan artinya itu muncul karena ada sebuah kesadaran bahwa dia tidak bisa bertemu secara natural. Ada kepentingan yang bekerja yang selalu mengintai dan mengawasi itu. Itu gimana tuh? Wah, saya mau nanya, waktu ganti mobil plat diganti. Ganti mobil platnya ganti berarti, sudah ganti. Jadi sebenarnya partai politik kita sadar ini pasal bermasalah. Politik kita akhirnya masuk ke lubang perangkap besar ambang batas yang membuat seseorang bisa mengendalikan banyak hal permainan, yang politisi sendiri tidak nyaman bertemu teman politiknya, bicara banyak hal soal nasib bangsa dan negara, yang mau mendukung harus ditahan dengan berbagai peristiwa, dan itu tentu saja mengganggu logika-logika politik. Akhirnya kita tidak bermain di ruang meyakinkan rakyat banyak untuk memilih kita. Kita bermain, politisi kita bermain di ruang jegal-menjegal dan mempermainkan kekuasaan. Kalau saya melihatnya ini jadi pasal ini benar-benar bermasalah, Mas. Jadi kayak melokalisir kuasa rakyat jadi kuasa elit kan. Akhirnya ya hanya dikendalikan beberapa figur yang berpengaruh yang tadi berperan membantu kan, operasi-operasi itu. Dan pembicaraan dan kesepakatannya jadi nggak meluas ke rakyat, nggak jadi omongan. Bicara aspirasi rakyat. Karena rakyat toh tetap nggak akan bisa berharap mencalonkan presiden versi dan dia. Itu artinya ngeri sekali. Itu artinya bukan republika karena again respublika dan itu artinya bukan demokratis juga. Jadi itu jadi omong kosong semua. Oligarki dan otoritarianisme. Nah, yang saya khawatir satu lagi, saya memprediksi jangan-jangan setelah Golkar ada partai lain yang akan diperlakukan seperti itu. Dia menjadi bagian dari kekuasaan. Bukan tidak mungkin. PKS belum kena nih. Bukan nakut-nakutin PKS, tapi memang seluruh elemen oposisi harus bersiap. Dengan cara-cara kotor seperti ini. Dengan Golkar tuh bukan oposisi loh. Iya, bukan oposisi. Bahkan ini politik kejam kan, Mas. Yang oposan dihajar. Disikat satu-satu, kelemahan dicari-cari. Seluruh yang mau perubahan harus bersih. Harus. Ya intinya kalau tidak mau dipermainkan seperti ini, seluruh yang menginginkan perubahan harus punya sikap tegas. Jadi kalau gitu Caimin harus siap-siap juga dong. Oh, Caimin apalagi? Mohon maaf, semua orang tahu soal kardus durian. Bukan tidak mungkin. Kalau Caimin salah melangkah, tidak diinginkan oleh kepentingan tertentu, bukan tidak mungkin kasus ini akan terungkap. Kau sudah mulai cawe-cawe, Ferry. Tapi saya, apa kuasa saya hanya mengingatkan partai demi kepentingan Caimin dan partainya juga. Hati-hati, bukan tidak mungkin. Jadi sekarang itu
perubahan menjadi frasa kata yang menakutkan. Ketika orang ingin melakukan perubahan, dia dianggap anti pemerintahan, anti kekuasaan, dan dianggap orang-orang yang membangkang pada kepentingan kemaslahatan. Padahal perubahan itu adalah sesuatu yang mesti keharusan. Sunnatullah. Perubahan adalah sunnatullah. Keren sekali udah Eri. Udah Ferry ini. Udah Ghifar. Saleh Al-Ghifari. Terus yang juga menarik yang kedua, bukan kata perubahan. Perubahan yang diucapkan sebagai bagian dari koalisi untuk mengusung Anies Baswedan, Anies pun dianggap enemy juga. Jadi Anies Baswedan dan perubahan seolah-olah menjadi enemies bagi kepentingan kekuasaan yang ingin terus-menerus mengangkangi kekuasaan itu. Ya, karena logika sederhana ya, untuk menghancurkan dominasi kekuasaan yang bermasalah, semua orang bermimpi perubahan. Dan bukan tidak mungkin calon-calon tertentu, apakah Pak Anies yang lain begitu ya, adalah calon yang diharapkan akan menghadirkan perubahan itu. Baik. Nah, begitu semua orang inginkan perubahan, titik sentral figur yang mereka ingin menjadi pemimpin harus dihajar. Karena, tapi bagi saya juga harus jadi kesadaran bagi Pak Anies dan pendukungnya bahwa jika Anda bersuara perubahan, siap-siap menerima gelombang topan dan badai. Di sanalah tantangannya. Dan bagi orang yang mampu melewati proses ini, dia akan bisa berhasil melakukan perubahan. Karena begitulah peristiwa ketatanegaraan ya, yang saling tindih menindih dengan peristiwa politik dan kepentingan politik yang ada. Tapi Anies sudah mengatakan waktu di depan rapat besar Nasdem, masalah silahkan datang karena saya punya Allah yang akan menundukkan masalah. Nah, tapi ada juga yang menarik. Bahkan jika maut pun saya akan akan mendukung Pak Anies. Tiba-tiba seluruh gelombang masalah datang. Jadi ini bangunan kesadaran bahwa jika Anda membela perubahan, gelombang masalah akan datang. Dan kalau Anda memasrahkan diri Anda kepada kekuatan yang lebih besar dari itu, bukan tidak mungkin ini akan bisa tercapai. Perubahan itu sendiri. Karena kemenangan hanya bisa ditopang oleh 3 hal. 1, ada barisan. 2, kekuatan itu harus berbasis kesadaran. Dan kesadaran itu diekspresikan. Menjadi bagian dari kekuatan konsolidasi. Ya, saya sih bilangnya begini Mas, perubahan hanya milik orang-orang yang berani. Mudah-mudahan kubu oposisi betul-betul berani untuk segera menyatukan diri, mewujudkan perubahan. Yes. Saya juga mau bilang Mas. Apa tuh? Mudah-mudahan MK berani menafsirkan Pak. Oke, kalau begitu kita sudahi. Keberanian diperlukan untuk membangun kewarasan. Dan itu akan menjadi dasar dari perubahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.